Shalom anak-anak yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Kita akan beribadah ya pada hari ini. Semuanya sikap yang good, kita akan berdoa kepada Tuhan. Let's pray. Father in heaven, thank you for this new day. I want to praise and worship you. Holy Spirit, guide us and help us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray, Amen. Oke teman-teman, sudah siap untuk kita memuji nama Tuhan? Are you ready? Yes teman-teman, lagunya hari ini tentang ada seseorang yang menggoda kita. Kita akan tolak dia, kita akan doa kepada Tuhan Yesus supaya dia jauh dari kita. Are you ready? Teman-teman ikut ya bersama-sama dengan Miss menyanyi musik. Ayat Alkitab Amsal 22 ayat 4. Hadiah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Once more, Amsal 22 ayat 4. Hadiah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah teman-teman, sekarang kita akan menghafal ayat dengan lagu ya. Amsal 22 ayat 4. Hadiah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekali lagi, hadiah kerendahan
hadiah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Teman-teman, saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyi dulu dan kita akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati Miss Erna, urapi Miss Erna yang akan bercerita hari ini. Roh Kudus, kami percaya Tuhan yang senantiasa menolong kami mengerti setiap cerita hari ini. Kami bersyukur, kami akan dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, halo teman-teman. Hari ini Miss mau bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang tinggal di kota Uz. Siapakah dia? Ada yang bisa tebak? Dia bukan Abraham, bukan Yesus, bukan Daud. Dia ini adalah seorang yang kaya, yang punya segala sesuatunya. Dia mempunyai 10 orang anak, 7 anak laki-laki, dan 3 anak perempuan.
dan rumahnya besar, mempunyai ternak peliharaan yang banyak. Dia merupakan orang yang sangat diberkati Tuhan karena dia taat, dia baik, dia rajin berdoa, melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia sayang sama Tuhan dan Tuhan juga sayang sama dia. Nah, teman-teman, mau tahu kan siapa namanya? Dia adalah Bapak Ayub. Tapi ada yang tidak suka sama orang yang sayang sama Tuhan. Siapakah itu? Dia adalah si jahat iblis. Si iblis ini menghadap sama Tuhan, meminta Tuhan untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub hingga menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi Ayub. Tujuan iblis mencobai Ayub adalah apakah Ayub ini sungguh-sungguh hidup benar dan tetap setia kepada Tuhan. Setelah Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, apa saja penderitaan yang menimpa Ayub? Semua anak-anaknya meninggal, seluruh harta kekayaannya yang dia miliki dan hewan ternak peliharaannya hilang seketika. Bahkan istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuk Tuhan. Ayub mengalami penyakit, yaitu sakit bara yang busuk dari telapak kakinya hingga ke batu kepalanya. Ayub duduk di tengah-tengah abu sambil menggaruk-garuk badannya dengan pecahan beling. Adapun sahabat-sahabat Ayub yang mendengar kabar tentang penderitaan yang dialami Ayub, maka datanglah mereka dari tempat masing-masing. Mereka datang untuk menghibur dan menemani Ayub. Mereka duduk di tanah bersama-sama Ayub selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata apapun, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan Ayub. Nah, teman-teman, bagaimana sikap sahabat-sahabat Ayub ketika melihat keadaan Ayub? Apakah mereka menyalahkan Ayub? Sahabat-sahabatnya itu menyalahkan Ayub karena Ayub begitu tekun meskipun dalam penderitaan. Tetapi Tuhan membenarkan Ayub. Tuhan juga menyalahkan sahabat-sahabat Ayub karena tidak berkata benar tentang Tuhan dan Ayub. Tuhan memberi kesempatan untuk menebus kesalahan mereka dengan mempersembahkan korban, yaitu mengambil 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan membawanya kepada Ayub. Lalu mereka mempersembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran. Dan Ayub meminta doa kepada Tuhan untuk sahabat-sahabatnya, karena hanya permintaannya Ayub yang akan diterima oleh Tuhan, sehingga Tuhan tidak menghukum sahabat-sahabatnya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat Ayub ini, mereka melakukan perintah Tuhan dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Tetapi apapun keadaan yang dialami oleh Ayub, ia tetap mendoakan sahabat-sahabatnya. Ada yang beda dari Ayub yang dibanggakan oleh Tuhan. Ayub tidak pernah marah, tidak pernah mengutuk Tuhan. Ayub tetap rendah hati, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap bersyukur. Nah, teman-teman, berkat apa yang diberikan Tuhan dengan ketaatan Ayub ini? Tuhan mengembalikan apa yang hilang dari Ayub berkali lipat. Tuhan memberi Ayub anak lagi. Tuhan memberi harta dan hewan ternaknya. Dan yang paling penting, Tuhan pulihkan kesehatan Ayub. Tuhan berikan kesembuhan kepada Ayub. Tuhan terus memberkati Ayub dalam hidupnya. Nah, teman-teman, demikian cerita firman Tuhan kita hari ini.